Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 165. Setelah berangkat kerja, Qin Ming duduk dengan bosan di kantor, berpikir untuk menelepon Situ Honglian, dan menyentuh sakunya, hanya untuk menyadari bahwa teleponnya tidak ada padanya. Di mana ponselku? Qin Zenzhen menerima telepon dari Yang Ningxuan dalam perjalanan dan memintanya untuk berlatih bersama di malam hari. Setelah panggilan tersebut, dia dengan santai memasukkan teleponnya ke dalam mobil dan lupa mengambilnya ketika dia keluar dari mobil. Jadi, Qin Ming keluar dari kantor, naik lift ke bawah, dan pergi ke tempat parkir bawah tanah untuk mengambil ponselnya. Saat ini, masih ada waktu 10 menit sebelum pekerjaan resmi dimulai pada pukul 9, dan sebagian besar tempat parkir dipenuhi mobil berbagai merek. Qin Ming dengan santai berjalan menuju Mercedes-Benz Maybach, tempat-tempat parkir eksklusif presiden berada. Saat melewati mobil bisnis yang mewah dan elegan, dia mendengar semburan musik yang aneh. Kaca mobil bisnis ini berwarna hitam, dan keadaan di dalamnya tidak terlihat dari luar. Musik dance yang seru terdengar dari dalam mobil. Namun, dalam musik, Qin Ming dengan tajam mendengar jeritan liar wanita itu, dan mobil sedikit bergetar dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa seseorang sedang duduk di dalam melakukan semacam olahraga yang tidak pantas untuk anak-anak. Siapa yang begitu anggun hingga dia bermain-main dengan getaran mobil di tempat parkir perusahaan dan tidak takut dilihat oleh rekan-rekannya? Qin Ming terkekeh dan tanpa sadar menggunakan kemampuan waskitanya untuk melihat ke dalam mobil. Saya melihat seorang pria dan seorang wanita duduk dan berlutut di barisan belakang, acak-acakan, menampilkan drama aksi cinta. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa penampilannya yang arogan menyembunyikan hati yang nakal. Qin Ming mengenali wanita di antara mereka. Dia adalah Dong Xin, manajer umum departemen pameran, dan pria itu belum pernah terlihat sebelumnya. Keduanya bersemangat, sepertinya melupakan lingkungan sekitar, dan gerakan mereka berani dan kasar. Dong Xin mencoba yang terbaik untuk melayaninya, dan jeritan liarnya menjadi semakin keras dari sebelumnya, sehingga musik yang menarik tidak bisa menutupinya sama sekali, itu hanya untuk menutup-nutupi. Aneh. Qin Ming tidak memiliki kecenderungan voyeuristik, jadi dia hanya melihat sekilas. Ketika dia hendak mengambil kembali kemampuan kewaskitaannya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan perhatiannya tertuju pada mata pria itu. Mata pria itu hitam seperti tinta, tanpa mata putih. Dia tampak jahat dan mengerikan. Gerakannya seperti binatang buas yang kepanasan, liar dan kasar, dan memancarkan aura jahat. Saya tidak menyangka akan ada penemuan yang tidak terduga. Qin Ming penasaran. Dia melewati mobil bisnis, berjalan 6 atau 7 meter, masuk ke Mercedes-Benz Maybach, menutup pintu, dan menatap pria itu beberapa saat. Pria itu berwajah oriental. Kalau tidak dilihat dari matanya, dia cukup tampan, seperti bintang. Setelah menonton selama beberapa menit, Qin Ming merasa aura jahat yang memancar dari pria itu tampak familiar. Dia tidak bisa tidak memikirkan Moloch, anggota murid neraka dan salah satu dari 7 raja iblis neraka yang dia temui di New York. Semakin dia menonton, semakin dia merasa bahwa aura jahat pria itu sangat mirip dengan Moloch. Apakah orang ini juga anggota murid neraka? Bergaul dengan Dong Xin bukanlah pertanda baik dan patut mendapat perhatian khusus. Saat pameran pekan lalu, 2 pria asing yang dicurigai sebagai pengikut neraka menyerang pusat pameran dalam upaya menghancurkan koleksi tersebut. Sekarang Qin Ming secara tidak sengaja menemukan anggota yang kemungkinan besar adalah murid neraka, dan harus lebih waspada. Pria itu dan Dong Xin menjadi semakin bersemangat saat mereka bermain satu sama lain, tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Qin Ming tidak melihat lebih jauh dan keluar dari mobil dengan ponselnya berjalan menuju koridor. Sayang, kamu sudah bangun? Belum. Datang Situ Hong dari ujung telepon yang lain. Suara malas Lian, dengan sedikit keluhan manis, berkata, kamu hampir menyiksaku sampai mati tadi malam. Sekarang seluruh tubuhku masih hancur. Aku hanya ingin berbaring di tempat tidur, terlalu malas untuk bergerak. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Siapa yang terus berteriak tadi malam, jangan berhenti, aku ingin suamiku, ayolah. Kata Qin Ming sambil tersenyum nakal. Menjijikkan. Situ Honglian berkata dengan genit, ini pertama kalinya bagi saya, bagaimana saya bisa tahu gejala sisa akan begitu parah. Kalau begitu jangan bangun dari tempat tidur hari ini, istirahat yang cukup, dan isi ulang bateraimu dengan patuh. Kita akan bertarung di lain hari. Qin Ming berhenti di tangga dan menggoda. Situ Honglian melihat melalui dinding ke tempat parkir bawah tanah. Panggilan telepon berlangsung selama 15 menit sebelum Qin Ming melihat Dong Xin merapikan pakaiannya dan keluar dari mobil, dengan sedikit rona di wajahnya setelah badai. Pria itu pun turun dari mobil, dan matanya sudah kembali normal. Matanya hitam putih, tidak berbeda dengan orang normal. Pria itu melambai ke arah Volkswagen merah tidak jauh dari sana. Seorang wanita asing dengan rambut pirang, pakaian bisnis hitam, stoking hitam, dan kacamata berbingkai hitam, berusia sekitar 40 tahun, dan sangat menawan keluar dari mobil sambil membawa map tangannya. Melihat seorang pria dan 2 wanita berjalan menuju lift, Qin Ming dengan cepat berlari keluar koridor, mencapai lantai pertama, dan menekan tombol lift.
Sayang, berhenti bicara, aku harus pergi bekerja. Pintu lift perlahan terbuka, Qin Ming menutup telepon dan masuk. Di dalam lift, Dong Xin berdiri di depan, dan pria serta wanita asing berdiri di belakang, seolah-olah mereka tidak mengenal satu sama lain. Selamat pagi, manajer Dong. Qin Ming menyapa dengan riang dan mengulurkan tangan untuk menekan tombol lantai. Dia menemukan bahwa tombol ke lantai 24 Departemen Pameran Tibet dan lantai atas sudah menyala. Dong Xin mendengus pelan, terlihat sombong dan mengabaikan Qin Ming. Lift menjadi sunyi, tidak ada yang berkata apa-apa, dan segera mereka mencapai lantai 24. Dong Xin memutar pinggangnya dan berjalan ke bawah, tetapi pria dan wanita asing itu tidak turun dan terus menaiki lift. Sesampainya di lantai atas, Qin Ming keluar dari lift terlebih dahulu dan langsung menuju sekretariat presiden, sedangkan pria dan wanita asing berjalan ke kantor presiden. Mungkinkah dia adalah seorang eksekutif dari perusahaan tertentu yang datang untuk berbicara dengan Gu Qingyi dengan sekretarisnya? Qin Ming bergumam pada dirinya sendiri dan mengetuk pintu kaca sekretariat presiden. Hei, manajer Qin, apa yang membawamu ke sini? Tuan Qin, Anda adalah orang yang sangat mulia dan pelupa. Anda bahkan tidak menyebutkan datang mengunjungi kami setelah Anda dipromosikan menjadi manajer. Sekelompok sekretaris wanita cantik bercanda ketika mereka melihat itu adalah Qin Ming. Bukannya kamu tidak tahu. Setelah aku menjabat, aku sibuk mengikuti pameran Tibet. Aku hanya datang mengunjungimu ketika aku punya waktu, kata Qin Ming sambil tersenyum, dan setelah mengamati sekeliling, dia menemukan bahwa Bai Linglong tidak ada di kantor. Kamu akan datang mengunjungi kami ketika kamu punya waktu. Niat pemabuk itu bukan di bar. Xiaoya menggoda sambil tersenyum dan menunjuk ke kamar di dalam. Sister Bai telah dipromosikan menjadi direktur dan tidak akan bekerja dengan kami. Saya di sini bukan untuk menemui Bai Linglong. Qin Ming maju selangkah, berjalan ke meja lamanya dan duduk. Kamu tidak tahu betapa membosankannya Departemen Keamanan. Menghadapi sekelompok orang tua setiap hari, aku hampir pingsan. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mengingat pahit dan manisnya. Apakah kamu keberatan? Kamu adalah manajernya dan posisimu lebih tinggi dari kami. Bahkan jika kami keberatan, kami tidak berani mengatakan apapun. Setelah mengobrol dengan sekretaris selama 5 menit, Qin Ming bangkit dan pergi dengan alasan tidak mengganggu pekerjaan mereka lagi. Setelah keluar dari sekretariat, dia pergi ke kantor presiden lagi. Manajer Qin, apakah Anda baik-baik saja? Sialan bertanya dengan sopan dan sopan. Saya di sini untuk menemui Tuan Gu. Ada yang harus saya lakukan, kata Qin Ming. Tuan Gu sedang menerima klien. Saya khawatir saya tidak akan punya waktu untuk sementara waktu. Bagaimana kalau Anda kembali ke kantor dulu dan saya akan memberitahu Anda jika Tuan Gu sudah selesai? Benarkah? Qin Ming bertanya dengan santai, klien apa yang dia terima. Sialan melihat catatan pengunjung dan berkata, Tuan Stephen, CEO Genna Group Greater China. Orang asing. Tidak, dia keturunan Tionghoa, dan nama Tionghoanya adalah Han Hongxi. Han Hongxi. Qin Ming tersenyum main-main dan menggunakan kemampuan waskitanya untuk melihat kantor di dalam suite. Grup Genna pernah dengan jahat menekan saham Grup Gu, hampir menyebabkan Grup Gu bangkrut dan diakuisisi. Kali ini mereka benar-benar mengirim orang untuk bernegosiasi. Bisa jadi Musang sedang memberi ucapan selamat tahun baru kepada ayam jago dan tidak ada gunanya. Niat. Nona Gu, saya ingin mendiskusikan kerjasama dengan Anda secara mendetail. Saya berharap Genna Group dapat bekerja sama dengan baik dengan perusahaan Anda. Kerjasama. Gu Qingyi bingung dan bertanya dengan ragu, kapan Grup Gu kita mencapai kerjasama dengan Grup Genna? Jadwal harian Gu Qingyi sangat penuh, dan janji bisnis telah dijadwalkan hingga bulan depan. Kemarin, dia menerima telepon janji temu dari sekretaris Han Hongxi, Reina atas nama Genna Group. Untuk mengetahui jenis obat apa yang dijual Grup Genna di labu tersebut, Gu Qingyi membuat janji sementara untuk bertemu Han Hongxi hari ini. Perjanjian kerjasama antara Grup Gu dan Grup Genna telah ditandatangani. Bukankah Nona Gu masih mengetahui hal ini? Han Hongxi mengerutkan kening, dan kemudian menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Grup Genna kami bekerja sama dengan perusahaan teknologi tinggi Gu, anak perusahaan Grup Gu. Mungkin perusahaannya belum melaporkannya. Saya pikir Nona Gu mengetahuinya. Maaf mengganggu Anda. Grup Gu adalah perusahaan milik keluarga, dan semua kekuasaan pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan Presiden, Gu Qingyi. Semua proyek besar di cabangnya harus disetujui olehnya perusahaan teknologi tinggi dan Grup Genna. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, dan tiba-tiba saya merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Memang benar saya tidak menerima laporan dari cabang, dan saya tidak yakin tentang masalah tersebut. Karena Tuan Han ada di sini secara langsung, bisakah Anda memberitahu saya secara singkat tentang proyek kerja sama tersebut? Saya memiliki salinan perjanjian kerja sama di sini. Silakan lihat dulu, Nona Gu. Akan lebih mudah bagi saya untuk menjelaskannya nanti. Han Hongxi memberi isyarat, dan wanita parubaya asing Reina mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya. Gu Qingyi mengambilnya dan memindainya sebentar, dan menemukan bahwa dokumen itu tertulis dengan jelas. Genna Group dan Bus High-Tech telah mencapai perjanjian kerjasama penelitian dan pengembangan OLED.
Gus High-Tech adalah perusahaan penelitian dan pengembangan teknologi mikroelektronik yang sangat penting di bawah grup GU. Ia juga telah terlibat dalam industri LED, tetapi masih kosong di bidang OLED. Ia telah mencapai proyek kerjasama OLED dengan grup GENA, yang tampaknya bermanfaat bagi GU. Teknologi tinggi memang menguntungkan, tetapi Gu Qingyi peka terhadap bau konspirasi. Bab 166. Setelah mengusir Han Hongxi, wajah cantik Gu Qingyi berubah sedingin es. Dia secara pribadi menelepon Gu Keijun dan berkata dengan tegas, "Saya tidak peduli pekerjaan apa yang Anda lakukan sekarang, segera datang ke kantor saya." Ingat bawalah itu. Perjanjian kerja sama dengan GENA Group. Selama percakapan dengan Han Hongxi, Gu Qingyi mengetahui bahwa perjanjian kerja sama antara kedua pihak telah dicapai oleh Gu Keijun. Gu Keijun sengaja menyembunyikannya dan menandatangani perjanjian kerja sama di belakang Gu Qingyi. Dia awalnya ingin menunggu sampai proyek OLED resmi dimulai sebelum memberitahu Gu Qingyi tidak berguna. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia dan Han Hongxi baru saja menandatangani perjanjian kemarin. Awalnya, Qi Yuanke terlibat dalam kerjasama ini, tetapi dia kembali ke ibu kota karena ada urusan mendesak dan Han Hongxi menandatangani perjanjian terlebih dahulu tanpa menunggunya. Bagaimana dia tahu? Gu Keijun merasa pusing dan kemudian berpikir, bagaimanapun, perjanjian kerjasama telah ditandatangani. Tidak ada gunanya dia menolak. Paling buruk, dia akan dimarahi. Bukannya dia tidak memarahinya. Dia sebelum. Sekitar 10 menit kemudian, Gu Keijun datang ke kantor presiden dan berkata sambil tersenyum lucu, "Kakak, apakah kamu ada hubungannya dengan saya? Kamu sangat berani, kamu benar-benar bekerja sama dengan GENA Group di belakangku. Apakah kamu masih menganggap aku sebagai presiden?" Wajah cantik Gu Qingyi dingin, matanya dingin, dan nadanya sangat dingin, seperti angin dingin di bulan ke-12 lunar di musim dingin. "Saudari, tolong dengarkan penjelasan saya." Gu Keijun sudah memikirkan kata-katanya, dan berkata seolah-olah dia telah sangat dirugikan. Kerjasama dengan GENA Group ini hanya akan menguntungkan perkembangan perusahaan di masa depan, dan tidak akan ada ruginya. "Saya demi perusahaan, awalnya saya ingin memberi Anda kejutan. Kejutan yang sangat besar." Gu Qingyi tersenyum dingin, "Apakah kamu cukup mengenal grup GENA hingga berani menandatangani kontrak penting seperti itu?" "Maklum, saya sudah selidiki, dan GENA Group punya teknisi. Selama teknologi kuncinya tersedia, jalur produksi akan mudah dibangun." "Layanan," kata Gu Keijun. "Kalau begitu pernahkah kamu memikirkannya, mengapa GENA Group ingin bekerja sama denganmu karena mereka punya uang dan teknologi? Grup GENA menghargai pasar Tiongkok, dan grup GU kami adalah perusahaan besar dan kuat. Jika kami bergabung dan tidak memilih untuk bekerja sama dengan kami, itu akan menjadi kerugiannya." "Fantasi!" Gu Qingyi berteriak, "Teknologi tinggi GU bukanlah perusahaan LED besar di Tiongkok. Perusahaan ini hanya dapat dianggap sebagai perusahaan kelas 2. Perusahaan ini tidak memiliki keunggulan dalam saluran penjualan. Apakah potongan sebesar itu akan jatuh di kepalamu?" Gu Keijun mengerutkan bibirnya tidak yakin, bagaimanapun, GENA Group menghargai perkembangan masa depan perusahaan, dan perjanjian kerjasama telah ditandatangani. Bahkan jika mereka ingin menarik kembali kata-kata mereka, itu sudah terlambat. Anda merugikan perusahaan dengan membuat keputusan sendiri terlepas dari pentingnya. Gu Qingyi berteriak dengan marah, "Jangan lupa apa posisi Anda. Hak apa yang Anda miliki untuk menandatangani perjanjian kerjasama? Siapa yang memberi Anda berani?" Petik 2. "Aku." Serangkaian pertanyaan membuat Gu Keijun terdiam. "Kamu membuat kesalahan besar kali ini dan harus dihukum berat. Saya telah memutuskan untuk memberhentikanmu dari semua tugas." Gu Qingyi berkata dengan kejam, menekan kemarahan yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. "Singkirkan saya dari semua posisi. Saya juga salah satu pewaris perusahaan. Anda tidak berhak memecat saya tanpa keputusan Dewan Direksi GU." Ekspresi Keijun tiba-tiba berubah, dan amarahnya tiba-tiba meningkat. Dia langsung menuju ke dahinya dan meraung, "Saya tahu, apakah Anda sudah lama ingin mengeluarkan saya dari perusahaan, sehingga Anda dapat memonopoli semua industri. Grup GU. Grup GU adalah industri dan gagasan kita semua di keluarga GU. Ini bukan milik saya atau milik Anda sendiri. Saya tidak pernah ingin mendominasi. Jika Anda mengira saya orang seperti itu, saya tidak dapat menahannya. Fakta akan membuktikan segalanya." Gu Qingyi berkata dengan tegas. "Apa yang saya katakan lebih baik daripada apa yang saya nyanyikan? Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun? Gu Qingyi sudah berada di posisi terdepan dalam persaingan industri GU lebih pasif. Terbakar amarah, Gu Keijun kehilangan akal sehatnya dan melampiaskan kebencian yang telah menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun. "Anda memiliki kekuatan yang besar dan dengan tegas mengendalikan grup GU, tetapi Anda menempatkan saya pada posisi yang tidak penting dan mencegah saya terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Bukankah itu hanya untuk memeras saya dan memonopoli industri grup GU? Ini adalah faktanya. Apalagi yang kamu punya? Mudah untuk dibicarakan. Posisi apapun di perusahaan adalah untuk mereka yang mampu. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengelola departemen penting dengan baik? Departemen aset di bawah manajemen Anda berantakan, bagaimana Anda bisa mengharapkan saya untuk menugaskan Anda dengan aman ke departemen penting?" Gu Qingyi berkata dengan serius.
Bu Keijun berkata tidak yakin, siapa bilang saya tidak memiliki kemampuan. Jika saya presiden, saya pasti akan mengelola lebih baik dari Anda. Kamu sangat sombong dan ambisius. Tidak peduli apa, Bu Keijun adalah sepupunya. Darah lebih kental dari air dengan nada yang sedikit lembut, ketika Anda bangun satu sama lain suatu hari nanti, jika Anda ingin menyelamatkan diri sendiri, pikirkan untuk meninjau kembali pekerjaan Anda di grup, hentikan semua tugas baru-baru ini, dan renungkan diri Anda secara mendalam. Kucing itu menangis dan tikus berpura-pura berbelas kasihan. Mereka ingin mengeluarkan saya dari grup Gu. Mereka juga mengucapkan kata-kata munafik ini. Saya jamin jika saya meninggalkan pekerjaan saya tidak akan pernah kembali ke grup Gu. Don saya tidak berpikir saya mudah dibodohi. Mari kita bertemu di rapat dewan. Jika Anda ingin memecat saya, tidak mungkin. Kembalilah dan tinggalkan kontrak yang kamu tanda tangani dengan Gena Group. Bang! Bu Keijun menutup telinga terhadap teriakan Gu Qingyi dan membanting pintu dengan marah. Aku menahannya begitu lama sebelum mengusirmu. Aku telah menghabiskan semua kebaikan dan kebenaranku. Kamu masih belum tahu bagaimana harus bertobat dan putus asa. Melihat sosok Bu Keijun yang pergi, Gu Qingyi menunjukkan ekspresi yang sangat dingin dan kecewa lihat, tak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Setelah menenangkan diri, Bu Keijun merasa bahwa apa yang dia katakan kepada Gu Qingyi terlalu berlebihan, tetapi sekarang setelah masalahnya selesai, dia tidak perlu menyesal. Karena kulitnya telah patah, dia akan memanfaatkan waktu untuk membuat rencana dan merebut posisi tersebut presiden. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Gu Qingyi, kinerja grup Gu meningkat pesat. Mungkin tidak mudah untuk membentuk dewan direksi untuk memakzulkannya. Kamu tidak berperasaan, jadi jangan salahkan aku karena tidak disengaja. Sebuah rencana yang telah lama direncanakan muncul di benak Bu Keijun, dan tatapan kejam muncul di matanya. Tuan Gu, Tuan Han, yang mengaku sebagai CEO grup Gena Tiongkok Raya, ada di sini untuk mengunjungi Anda dan sedang menunggu di ruang resepsi. Sekretaris itu berkata dengan hati-hati ketika dia melihat Bu Keijun kembali ke kantor dengan ekspresi yang sangat suram. Aku tahu. Bu Keijun berbalik dan berjalan keluar tanpa ekspresi apapun. Setelah mencuci muka di kamar mandi, Bu Keijun menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menahan amarahnya. Setelah kembali tenang di permukaan, dia datang ke ruang tamu untuk menemui Han Hongxi. Saudara Keijun, saya kebetulan melewati grup Gu dan datang berkunjung secara tidak terduga. Bukankah saya mengganggu Anda? Han Hongxi berkata dengan hangat dan sopan, memanggilnya saudara ipar seperti dia. Tentu saja, ini hanya kemunafikannya. Hari ini, Han Hongxi datang menemui Gu Qingyi dan dengan sengaja mengungkapkan perjanjian kerjasama yang dicapai dengan Gu Keijun. Tujuannya adalah untuk menimbulkan konflik sengit antara Gu Qingyi dan Gu Keijun. Dia tahu betul bahwa Gu Keijun bukanlah presiden dan tidak berhak menandatangani kerjasama dalam proyek-proyek besar. Dia berpura-pura bingung dan merencanakan rencana besarnya selangkah demi selangkah. Kamu tidak menggangguku. Tidak peduli jam berapa kamu datang berkunjung, aku menyambutmu. Bu Keijun memaksakan diri untuk tersenyum. Saudara Talon, kenapa kamu terlihat begitu buruk? Pernahkah kamu menemui sesuatu yang merepotkan? Jika kamu bersedia, kamu bisa memberitahuku, mungkin aku bisa membantu. Hei, jangan sebutkan itu. Setelah mengetahui bahwa dia sedang memikirkan sesuatu, Bu Keijun berhenti berpura-pura dan menghela nafas. Saat ini, Bu Keijun juga ingin mencari seseorang untuk diadu, jadi dia memberitahu Han Hongxi masalah tersebut tanpa mengeluh, tetapi tidak menyebutkan bahwa dia menandatangani perjanjian di belakang punggung Gu Qingyi. Setelah mendengarkan, Han Hongxi dengan sungguh-sungguh berkata, baik di Tiongkok atau di seluruh dunia, dalam banyak kasus, laki-laki mewarisi bisnis keluarga, kecuali tidak ada ahli waris laki-laki. Sejak zaman kuno, laki-laki berada dalam posisi yang sangat dominan. Saya pikir hanya saudara Jun yang merupakan satu-satunya pewaris grup Gu. Jika Anda benar-benar ingin menjadi pewarisnya, saya dapat memberi Anda saran. Saran apa? Sebaiknya katakan saja. Bu Keijun sangat ingin mendengar saran Han Hongxi. Hal terpenting bagi sebuah perusahaan adalah ekuitasnya. Jika Anda bisa menjadi pemegang saham terbesar dan mendapatkan saham pengendali, maka Anda tidak memiliki keputusan akhir di seluruh grup Gu. Bu Keijun tersenyum pahit, Anda benar, saya tentu mengerti, tetapi hak kendali mutlak perusahaan ada di tangan Gu Qingyi. Jika saya ingin melampauinya, saya harus mengakuisisi saham senior perusahaan, yang memerlukan sejumlah besar uang. Tolong hitung secara detail jumlah total dana yang dibutuhkan. Jika sesuai dengan kemampuan grup Gena, saya dapat membantu Anda mengajukan pinjaman dari grup Gena, kata Han Hongxi dengan murah hati. Akankah grup Gena meminjamkan saya uang? Bu Keijun secara alami memahami bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia, dan tidak berpikir bahwa grup Gena akan meminjamkan uang kepadanya secara gratis. Tergantung orangnya. Hitung dulu berapa banyak uang yang kamu butuhkan sebelum aku bisa membantumu. Meski aku tidak bisa menjamin 100% kamu bisa meminjamnya, tapi kalau tidak, pasti tidak akan berhasil. Segalanya telah berbalik. Terlepas dari apakah dia dapat meminjam uang dari grup Gena pada akhirnya, ini adalah sebuah cara. Dia ingin menelepon sekretarisnya untuk menghitung berapa banyak uang yang dia perlukan, tetapi Han Hongxi menghentikannya.
Dalam kata-kata Han Hongzi, semakin sedikit orang yang mengetahui masalah ini, semakin kecil kemungkinannya. Jika berita tersebut bocor dan Gu Qingyi mengetahuinya dan mengambil tindakan pencegahan, tidak akan mudah bagi Gu Keijun untuk memperoleh saham lagi. Gu Keijun benar ketika memikirkannya. Masalah ini harus dilakukan secara diam-diam dan dihitung dengan tangannya sendiri di depan Han Hongzi. Melihat daftar pemegang saham yang didaftarkan oleh Gu Keijun, bibir Han Hongzi melengkung dengan senyuman sinis yang tak terlihat. Tidak ada manfaatnya, jadi bagaimana dia bisa dengan tulus membantu? Bersambung.